Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kajian kita tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Dan kembali kita ingatkan bahwa di dalam konsep fikih, prinsip dasarnya sebatas ilmu yang kita pelajari, semua ibadah yang kita laksanakan insya Allah tetap sah sampai terbukti batalnya. Sebatas ilmu yang kita pelajari, bukan harus maksimal mempelajari baru diamalkan. Sebab bila tidak dipahami dengan baik, maka nanti ada pemahaman yang salah, bukan hanya keliru. Karena hukum yang kita pelajari tidak berlaku mundur. Artinya bila di waktu-waktu yang lalu praktek yang sepatutnya membatalkan sholat ini sudah kita lakukan ketika sedang sholat, yang sepatutnya sholat itu batal, namun karena kajian kita belum sampai, kita sedang belajar tapi kajian belum sampai, maka dimaafkan ketidaktahuannya sebab sedang dalam proses belajar. Bila tidak demikian, maka sungguh setiap orang yang belum paham tentang sholat, kita ajak untuk tidak sholat dulu, belajar dulu sampai paham baru sholat. Kenapa? Karena kalaupun sholat sekarang, nanti setelah belajar terbukti batal, sholatnya wajib diulangi. Maka lebih agak terperhatikan juga. Maka sebatas yang kita pelajari, kita praktekkan sudah sah. Bahwa kemudian terbukti batal, dimaafkan. Makanya para ulama membagi dua kategori ketidaktahuan. Al-jahlu, yang pertama ma'zurun bijahalatihi, ketidaktahuannya itu dimaafkan, ditolerir. Yang kedua ghairu ma'zurin bijahalatihi, ketidaktahuannya itu tidak ditolerir, tidak dimaafkan. Siapa yang dimaafkan? Yang pertama, orang yang baru masuk Islam, belum paham tentang tata cara ibadat. Yang kedua, orang yang sudah lama di dalam Islam tetapi tidak ada tempat untuk belajar. Yang ketiga, orang yang sedang belajar tetapi belum sampai kajiannya kepada bab yang dimaksud. Makanya para ulama dari masa lalu sudah menegaskan bahwa sepatutnya sebagai seorang muslim berakal dan baligh alias mukallaf, dalam keseharian kita tidak terlepas dari tiga perkara. Yang pertama, melaksanakan ibadah yang wajib. Otomatis harian itu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Selanjutnya, mencari nafkah yang wajib.
Tidak semua nafkah menjadi wajib, ada batas minimal untuk wajib, yaitu terpenuhi kebutuhan primernya, sandang, papan, pangan, itu bahasa kerennya, yaitu pakaian sebatas yang menutup aurat yang layak dengan keberadaannya. Yang kedua, makanan yang menopang tulang punggungnya. Yang ketiga, tempat tinggal yang sesuai untuk diri dan keluarganya. Selebih dari yang demikian tersebut, semua waktunya harus dialokasikan untuk mengkaji ilmu. Istimewanya ilmu yang fardhu ain terkait dengan keberadaan dirinya. Tiba waktu salat, belajar aturan-aturan salat, syarat, sebab, rukun, sah dan fasid. Kemudian tentang datang bulan Ramadan, belajar tentang puasa. Datang kewajiban haji, belajar tentang haji. Tapi kita bersyukur 2 tahun ini tidak perlu belajar bab haji. Mungkin sampai 2 tahun yang akan datang nggak perlu belajar bab haji. Nanti mungkin ya sekarang ada persiapan untuk kurban, kita belajar tentang tata cara kurban. Itu baru yang terkait dengan ibadat. Belum lagi yang terkait dengan aktivitas dan rutinitas kita. Yang pedagang wajib belajar tentang tata cara niaga yang benar menurut Islam agar selamat dari unsur-unsur haram. Apakah haram itu karena riba? Apakah haram itu karena ghisyun, penipuan? Karena itu juga berat ancamannya, karena kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka dia bukan bahagian dari komunitas kami. Kemudian belajar tentang sumber-sumber nafkah yang halal, karena ada transaksi-transaksi yang sepatutnya halal, kadang-kadang kita posisikan itu haram karena ketidaktahuan. Ada kalanya memang haram tetapi kita anggap wajar karena sudah menjadi kebiasaan. Dan itu ironi kita hari ini. Bagi kita umat Islam di Aceh, setiap kali berbicara tentang riba, kita hanya terbayang di bank saja. Padahal dalam transaksi sehari-hari kita, riba itu sangat marak dan sangat masif. Boleh jadi dalam bab gadai, karena prinsipnya barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang mengutangkan, tetap milik dari orang yang berutang. Tapi kita manfaatkan. Bahkan ada yang gadai itu sudah berabad-abad, sampai anak keturunannya kaya dari harta orang lain. Yang punya barang gadaian sampai sekarang miskin. Papa, bukan hanya papanya, mamanya pun miskin. Miskin papa mama. Itu riba. Karena kullu aqdin jarrat manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau sidak pasar. Beliau dapati ternyata di pasar itu ada transaksi yang melanggar syariat. Beliau dapati seorang pedagang gandum yang basah dicampur dengan yang kering, yang basah itu ditempatkan di bawah, yang keringnya di atas. Diperiksa oleh Umar, maka mendapati satu kasus saja, langsung beliau buat pengumuman di pasar, ala la yattajiru fi suqina hadza illa man faqaha. Tidak boleh ada yang bertransaksi jual beli di pasar kami ini kecuali orang yang sudah paham hukum-hukumnya. Itu belum lagi nanti ada transaksi yang sebenarnya sah tetapi tetap saja dihukumkan haram karena berlangsung ketika azan Jumat sedang berkumandang. Saat azan Jumat berkumandang banyak transaksi tapi tidak ada yang ributkan. Tapi ketika azan waktu salat yang lain, transaksi dihentikan, tidak ada yang lanjutkan. Lalu kita atasnamakan itu sebagai wujud syariat, dan itu sangat menggusarkan. Ada layanan-layanan sepatutnya terus berlangsung karena itu adalah ruang layanan publik, bukan privat, umum, bukan pribadi.
maka seharusnya tidak boleh berhenti hanya kumandang azan. Kumandang azan itu mengajak kita untuk salat berjamaah, bukan untuk berhenti beraktivitas apabila terkait layanan publik. Bayangkan kalau dengan panggilan azan layanan publik berhenti, dokter dan perawat berhenti, sedang tangani pasien operasi di ruang bedah, jantungnya dibelah, paru-parunya sudah masuk baskom, berkumandang azan. Lekay itu, letak apa kamu ajak teman yang luhu ni. Masalah ada layanan publik semacam SPBU, jangan Pertamina bangkrut, Pertamini yang agak keren sedikit. SPBU itu layanan publik, tidak boleh berhenti hanya karena kumandang azan. Tetapi yang kita harapkan orang-orang di SPBU salatnya berjamaah, dibuat shift, kan tidak diwajibkan jemaah itu sekaligus bersama-sama. Dibuat giliran, yang sekarang tidak ada kerja ataupun menanti giliran silakan salat dulu, nanti ganti shift, yang lainnya berjamaah. Diatur, tapi entah siapa yang mengajarkan pemahaman 15 menit sebelum azan tutup, sampai nanti setelah azan, setelah sholat 15 menit kemudian baru dibuka. Kita hanya apresiasi yang demikian apabila yang ditutup usaha pribadi yang tidak terkait kepentingan umum. Warung kopi tutup, urang mekat bu tutup, enggak masalah, enggak di mekat babu kedai ganya enggak kedai kau. Tapi SPBU tutup, itu semacam usaha monopoli milik negara. Nggak ada pihak lain yang diizinkan untuk jualan bahan bakar kecuali dari pihak SPBU resmi Pertamina. Ada yang jualan eceran tapi harganya lebih tinggi. Ini praktek monopoli justru oleh negara. Ketika ada musafir dalam kondisi darurat, ambulan, orang sakit sedang diangkut dari daerah menuju Banda Aceh Rumah Sakit Zainul Abidin, singgah di SPBU ternyata sedang tutup. Saya ditanya, kenapa nggak beroperasi? Sedang azan Pak. Aturan apa ini? Aturan syariah katanya. Syariah yang mana yang mengabaikan layanan untuk orang sakit hanya karena berkumandang azan. Bahkan dalam syariah, orang yang sedang sholat batalkan sholat untuk melayani orang yang sedang sakit. Bahkan melayani orang sakit menjadi salah satu uzur untuk menghadiri sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat. Maka ketidakpahaman kita tentang nilai-nilai syariah lalu kita bukukan menjadi sebuah aturan hukum, akhirnya syariah yang buruk, bukan kitanya yang terlihat busuk. Jadi syariah sekarang ini sudah diperolok-olok karena dibuat aturannya oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang prinsip-prinsip syariah. Mereka pikir syariah itu asal azan tutup. Iya, itu di Mekah karena mereka bermazhab Hambali. Kita di Serambi Mekah bermazhab Syafi'i. Sangat beda antara Mekah dengan Serambi Mekah. Itu jaraknya hanya satu pintu saja. Cuma untuk membuka tutup pintu itu waktunya 8 jam. Karena di pintu itu tertulis 6 huruf. Dimulai dengan G, diawali dengan A, Garuda. 8 jam baru tahap. Jadi sangat berbeda. Maka kalau ada praktek yang keliru, jangan dulu salahkan syariah, salahkan orang yang tidak paham tentang akad dan muamalah syariah ini. Nah, selain dari 3 kategori tadi, adalah orang-orang yang jahil ghairu ma'dzurin bijahalatihi, yang bodoh tapi tidak dimaafkan ketidaktahuannya. Saya ditanya, kenapa kamu tidak tahu? Hom kakak tu pun pajan damong Islam, cik dari nek tu ke Islam katanya. Berarti bukan orang baru masuk Islam. Kadang hanti meja buat je oh ngentengku, pa tinggai, mbak bineh masjid cok masjid, tip malam nak buat. Ya. Apalagi alasan tidak tahu. Tengah kamu buat tengku, tapi galam teruk babnya. Pebab yang teruk je no, game online. Jadi memang tidak mengaji sama sekali. Maka orang yang seperti ini ketidaktahuannya tidak dimaafkan. Jadi makanya kita belajar ini bukan untuk menjadi alim. Kita belajar ini sebatas minimal untuk menjadi hujjah. Bila setelah semua ibadat ini kita praktekkan, salat, puasa, zakat, haji, kurban dan lain sebagainya, tiba waktunya kita berpulang ke rahmatullah, dipersoalkan oleh malaikat, malam Isya kemarin kenapa tidak salat? Kita jawab, ada salat. Ya, memang kamu terlihat di Masjid Al-A'la, tapi waktu kamu sujud, kening kamu tidak tersingkap. Pakai kopiah lagi nyo.
Digugat oleh malaikat. Yang penting kau kuping-kui ku sujud katanya. Kata malaikat, enggak boleh karena syaratnya tetap kening itu harus terbuka. Oh, saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena pelajaran kami baru tentang berwudu. Oh, okelah. Kenapa telat belajar? Bukan telat belajar, telat sadar. Ada bertelat bercutek gejak malaikat maut kadruk bababnya. Jadi kita ada hujjah, ada alasan untuk menjawab. Ini prinsip dasarnya. Jadi kalau berharap jadi alim dengan mengaji seminggu sekali, hanya kapal orang. 3 Jumat 3 tebut tapi berharap malim. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata lam tajri 'alal yabisi. Engkau berharap sukses tapi tidak menempuh lika-likunya. Sesungguhnya sebuah kapal bahtera tidak akan berlayar di daratan yang tinggi. Jadi tetap harus ada lika-liku yang kita tempuh. Orang ngaji di pesantren saja mengajinya 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan selama beberapa tahun, han malim-malim masjid. Ini tanya buat jam masjid 3 Jumat 3 akan malim. Nah, itu insya Allah semua pesantren tutup berpindah ke cat masjid. Nah, maka kita pelajari agar kita paham ibadat benar sudah terpenuhi syarat dan rukun. Tetapi kita lupa bahwa pada prakteknya ada yang membatalkan. Maka membatalkan yang pertama yang kita pelajari yang lalu adalah berubah niat. Orang salat berubah niat batal salat, tetapi orang yang puasa berubah niat tidak membatalkan puasa. Orang i'tikaf tidak membatalkan i'tikaf. Kemudian berbicara dengan 3 kata, 3 huruf walaupun tidak memberikan pemahaman, atau 1 huruf tetapi memberi arti. Karena dalam bahasa Arab itu bahasanya singkat. 1 huruf saja itu sudah menjadi sebuah kata. Misalnya ra. Hanya 1 huruf ra, dalam bahasa Indonesia enggak ada arti kata ra. Dalam bahasa Aceh ada, tapi bera ra. Ra ayu, karat ayu. Tapi dalam bahasa Arab ra hanya huruf ra saja. Itu sudah berarti sebuah perintah. Lihatlah. Ra. Qi, peliharalah. Wa qina azabannar. Kalau sudah memberi arti, maka sudah bertutur dengan 1 huruf yang membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, bergerak-gerak 3 kali berturut-turut dengan organ yang dianggap besar. Maka dulu sampai yang terakhir kita bahas tentang orang yang melangkah. Sedang sholat di dalam saf-saf rapi, tiba-tiba ada orang yang di saf depan batal, dia keluar dari saf. Karena ruang itu kosong harus diisi. Bila tidak diisi, maka fadilah 27 derajat mulai dari saf yang renggang tersebut sampai ke belakangnya pupus. Tidak lagi mendapatkan fadilah 27. Capek-capek kita datang ke masjid, ternyata hanya seperti orang yang sholat sendiri. Maka boleh jadi yang di samping bergerak mengisi, ataupun yang di belakang maju untuk mengisi. Nah, kalau dari belakang maju, bayangkan 1 saf itu dari depan ke belakang itu sekitar 120 cm. Minimal 3 kali gerak langkah, 1, 2, 3. Maka itu yang panjang kita bahas kemarin. Apakah gerak langkah itu menggerakkan 1 kaki dihitung 1 gerakan, ataukah 1 langkah dengan mensejajarkan kembali kedua telapak kaki dianggap 1 gerakan? Dan itu ada khilaf pendapat para ulama. Ada yang mengambil metode yang pertama, memajukan 1 kaki saja dianggap 1 gerakan, mensejajarkan dengan kaki yang satunya menjadi 2. Ada sebahagian ulama yang menganggap bahwa menggerakkan kaki maju ke depan lalu disejajarkan dengan kaki yang sebelahnya itu dianggap khutwah, 1 langkah. Kalau begitu 1 gerakan, padahal gerakannya ada 2. Nah, maka itulah yang sedang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin
alladzi jazama bihi fi syarhil irsyad wa ghairihi anna naqla rijlin ma'a naqlil ukhra ila muhadzatihi wilaan khutwatun faqat, bahwa memindahkan sebelah kaki bersamaan dengan memindahkan kaki yang lain menjadi sejajar dengannya secara berturut-turut, khutwatun itu satu langkah, bukan satu gerakan, gerakan dua tapi langkahnya dianggap satu. Tapi syaratnya wilaan, berturut-turut. Berturut-turut itu dihitung berdasarkan standar uruf adat. Dalam gerak yang normal, jeda sekitar sepersekian detik itu tidak memutuskan mualat. Orang melangkah, maju satu langkah, bergerak langkah berikutnya, mualat. Nanti ada orang maju satu langkah, dia tahan sebentar, dia majukan langkah berikutnya, tidak mualat, menjadi dua gerakan yang berbeda. Fa inna qala kullan ala ta'aqub faqutwatani bila niza'in, tapi apabila dia pindahkan masing-masing kedua kaki tersebut berurutan, faqutwatani maka dianggap dua langkah, bila niza'in dengan tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Artinya ada orang melangkah maju ke depan, dia sejajarkan satu langkah. Ada orang maju ke depan satu langkah, lalu dia majukan langkah lain ke depannya, itu menjadi dua langkah. Bila niza'in, tidak ada perdebatan. Intinya begini, saya sedang di sini, tiba-tiba saf di depan kosong. Ada orang yang melangkah maju, maka itu dianggap satu langkah maju, bisa jajarkan satu langkah. Tapi kalau ada orang bergerak maju satu, dua, maka dua langkah bila niza'in, tidak ada yang berdebat bahwa itu dua langkah. Tadi yang dimaafkan adalah satu sejajar. Ini dianggap khutwatun dan itu satu gerakan. Satu, dua, bukan empat pekerjaan. Kalau dihitung empat maka batal sholat, tapi ternyata tidak. Maka dinyatakan apabila dia pindahkan masing-masing alat ta'aqub berurutan, faqutwatani maka menjadi dua langkah, bila niza'in dengan tidak ada perdebatan di antara para ulama. Ini tentang cara melangkah di dalam sholat. Artinya secara teori bila kita paham, ada kemungkinan orang yang sholat dari saf yang paling belakang itu, karena durasi sholatnya panjang, ternyata di depan itu satu persatu bertumbangan jemaah. Itu begentut, balik kenang bopanah. Batal satu orang di depan, dia maju. Sudah maju satu saf. Ketika sedang berlangsung sholat, batal lagi yang di depannya, maju lagi. Sudah maju dua saf. Sampai dia berada di saf pertama. Imamnya pula batal, dia maju ke depan lagi. Dari posisi makmum yang terbelakang menjadi pemimpin yang terdepan, tidak tertutup kemungkinan dengan menjaga adab melangkah tadi. Itu dalam kondisi normal. Walau syakka fi fi'lil qalil, walau syakka fi fi'lin aqalilun huwa au katsirun fala butlanah. Bila ada kasus seorang yang sholat ragu pada pekerjaan yang dia lakukan di dalam sholat, aqalilun huwa, apakah pekerjaan itu dianggap sedikit, au katsirun, ataukah pekerjaan itu dianggap banyak. Kalau sedikit tidak batal, kalau banyak batal, tapi dia ragu, nit pula yang fala butlana, maka tidak batal karena ragu. Sebab sesuatu yang ragu oleh agama, oleh Rasulullah diperintahkan untuk diabaikan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninah wal kizba raibah.
tinggalkan sesuatu yang menjadikan kamu ragu kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Maka dibuat itu sebagai salah satu dari qawaidul khams, kaidah dasar tentang fikih yang 5. Asyaku yuzalu, ragu-ragu itu ditinggalkan. Maka disusun nanti kaidah turunannya itu, salah satunya yaitu tentang kaidah kembali kepada asal. Al aslu fil asya baqa'u ma kana ala ma kana hatta yadulla dalilu ala khilafih. Dasar hukum segala sesuatu tetap seperti apa adanya sampai ada dalil yang menunjukkan kondisi sebaliknya. Dulu kita berikan contoh, tadi setelah asar pulang ke rumah mungkin jam 5, mandi, berwudu, berpakaian, lalu duduk santai di rumah sambil menunggu kumandang azan maghrib, berjalanlah ke masjid. Sampai di masjid ketika akan takbir untuk salat, ragu. Ilan benapa mantang na wudu apa batu? Karena wudunya tadi sekitar jam 5, jam setengah 6. Mungkin sudah 1 jam, 1 jam setengah berlalu, ragu. Pernah batu ka wudu pahan? Kemungkinan batal boleh jadi karena buang angin. Kemungkinan batal boleh jadi karena bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. Mau takbirnya peka batu peka. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Dasarnya dia sudah berwudu. Yang dia ragu masih sudah batal atau belum. Sebelum ada dalil yang meyakinkan bahwa wudunya batal, maka wudu itu tetap sah. Lanjut saja salatnya. Itu kalau sekedar untuk bertanya perlu berwudu lagi atau tidak. Tapi kalau untuk sunat berwudu, jangankan ragu, bahkan orang yang yakin masih dalam keadaan suci disunatkan untuk memperbaharui wudu. Kita tadi sholat maghrib sudah berwudu, sekarang masih dalam keadaan berwudu, berkumandang azan Aisyah, disunatkan berwudu lagi walaupun wudu yang tadi belum batal. Ini bukan tentang yakin, ini orang yang ragu. Tadi dari rumah sudah berwudu, berjalan ke masjid, ragu sudah batal atau belum? Belum. Kondisi kedua, ada orang belum berwudu, dari kantor atau dari berbagai tempat aktivitas pergi ke masjid untuk sholat, dia belum berwudu. Karena kasihkan berbicara, kagedang-dang li ke tempat wudu, karena kasihkan berkomunikasi, orang lain bergerak ke arah masjid, dia pun ikut. Kadang dalam saf, angkat tangan mau takbiratul ihram, ragu tu. Ilah benarnya nak wudu apa galam? Ragu sudah berwudu ataupun belum? Belum. Kenapa? Karena dia memang belum berwudu. Ragu apakah sudah berwudu atau belum? Yang sudah pasti belum. Masalah dia sudah berwudu, ragu. Beda dengan kasus pertama tadi, yang sudah pasti dia sudah berwudu, masalah batal yang dia ragu. Maka kembali kepada asal, bara'atul asliyah, kembali kepada hukum asal. Wa tabtulu bil wasbati wa illam tata'addad. Kalau tadi syarat batal ada 3 pekerjaan atau lebih berturut-turut, maka ada sebuah kondisi hanya 1 pekerjaan tapi batal sholat. Apa pekerjaan tersebut? Al-wasbah, melompat, gegeruk. Ya, jadi dari saf ini, karena ada saf di depannya kosong, dia ragunya kiban cara melangkah, petigo tak sejajarkan atau 2 go. Nya menyesigo 2 go lah, kadang cibetun tak grup mentang bah 3 go. Ya, maka dia lompatlah dari saf belakang ke saf depan. Dia mendarat tepat pada posisi yang sepatutnya, batal. Wa tabtulu bil wasbah wa illam yata'addad, wa illam tata'addad, dan batallah salatnya dengan sebab lompatan sekalipun tidak berulang-ulang, tidak berbilang-bilang. 3 grup lah guys. Itu baru lompat normal. Bayangkan yang di video orang yang prolog-olog salat kemarin itu, dia bukan lompat, dia koprol ke belakang.
karena dia sholat dengan seorang imam, dia berdiri di samping imam, dekat dengan imam, lalu datang jemaah makmum yang kedua, dia cukis, cukeh, jadi harusnya kan mundur ke belakang. Akhirnya daripada mundur, dia koprol ke belakang, tejo juga ikut. Pahci kedang. Kalau melompat normal saja sudah dianggap batal, ini batal pangkat dua. Dua go batu ya. Kenapa? Memperolok-olok gerakan solat. Maka na'udzubillah, akhlak anak-anak kita ini sampai solat pun dijadikan mainan. Kemarin itu sempat viral beberapa waktu yang lalu, anak-anak yang solatnya itu freestyle. Waktu sujud, kakinya itu naik ke atas. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang sebenarnya negatif, tapi kita bersyukur itu menjadi pengajaran. Saya dapat videonya itu, anak-anak yang koprol ini ternyata mujungkat ke, begitu selesai sholat, mau dihamuk oleh jemaah, ditendang oleh jemaah sampai berdarah hidungnya. Kita tidak suka kekerasan tersebut, tetapi ada kepuasan melihat orang yang mempermainkan sholat. Mungkin akibat dari video itu nggak lagi terulang kasus yang lain. Maka kadang-kadang ada hukum ini yang harus ditegakkan dengan cara keluar dari hukum, karena selama patuh pada aturan hukum tetap kejahatan itu selangkah lebih maju. Mereka lebih kreatif, tidak terikat oleh hukum. Polisi, tentara ketika akan menindak, mereka harus patuh hukum. Salah menerapkan hukum nanti dianggap melanggar HAM. Makanya HAM itu sangat berpihak kepada pelaku kejahatan. Mereka sudah membunuh 10 orang, 20 orang, tapi mereka tidak boleh dibunuh karena yang membunuh mereka dianggap melanggar HAM. Ipat 20 orang gat mati hana HAM. Inilah HAM yang kita perjuangkan. HAM him hum. HAM yang melindungi pelaku kejahatan. Makanya kadang-kadang petugas kepolisian dalam keadaan stres kepikir ketupuk yo tapi apa pakai. Nanti kita urus belakangan. Pokoknya waktu kami datang nggak boleh ada lagi saksi dan jangan ada barang bukti, itu diselesaikan secara adat. Kenapa? Karena kita stres juga melihat kejahatan yang terlalu masif. Nauzubillah. Jadi memperolok-olok salat. Maka kita ajarkan anak-anak, silahkan untuk hal-hal yang lain kalian bebas berkreasi, tapi untuk hal-hal yang sakral, masjid, ibadat tidak boleh dijadikan bahan gurauan. Maka kita juga ketika senang anak-anak meramaikan masjid, juga sekaligus sedih ketika kehadiran anak-anak di masjid itu hanya untuk ribut saja. Ketika kita ajarkan anak-anak untuk sopan di dalam masjid, kita pula digugat. Masjid tidak ramah anak, karena banyak orang tua di rumah berharap khatib di masjid itu ketika mau mulai khutbah seperti guru TK. Apa kabar anak-anak, duduk anak soleh, boleh kayaknya. Maka ilham, masing-masing ada tempatnya. Masjid itu ruang ibadat, TK itu ruang kanak-kanak. Imam masjid datang ke TK harus pandai lompat-lompat, tapi anak TK datang ke masjid harus dalam keadaan khidmat. Jadi jangan tuntut masjid ramah anak, ajarkan anak untuk ramah masjid. Itu yang seharusnya. La tabtulu biharakatin khafifatin wa in kasurat wa tawalat bal tukrah. Kalau dengan pekerjaan yang besar yang banyak salat batal, maka tidak batal salat dengan gerakan-gerakan kecil, gerakan-gerakan ringan sekalipun banyak pengulangannya dan berturut-turut tidak batal, bal tukrah, tetapi dimakruhkan. Mana contoh gerakan yang tidak membatalkan salat? Katahriki asbi', seperti menggerakkan jari. Orang salat tasbih, menghitung tasbih itu dengan jari. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Atau bukan tasbih, ketika sedang salat gatal, dia posisikan tangannya dengan strategis, ulang-ulang tiga garu. Mulai dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, tidak batal salat karena gerakan jari tidak merusak salat, tetapi makruh. Atau siapa tahu ketika sedang salat duhur, sayup-sayup terdengar senandung penaji lagu Caca Urawa,
Jadi sambil menanti imam rukuk, agak jara main lagi orang tergantut terus piano. Tidak membatalkan salat, walakin tukrah, tetapi dimakruhkan. Boleh jadi satu jari, au asabi' atau beberapa jari. Asbi' satu jari, asabi' lebih dari 3 jari. Dalam Al-Quran ketika Allah jelaskan tentang orang-orang yang kafir, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka letakkan jari-jarinya itu di dalam telinga. Kiban cara letak, bahasanya bukan asbi', ini musabbihah, tapi bahasa dalam Al-Quran itu yaj'aluna asabi'ahum, semua jarinya itu mereka letakkan fi adhanihim, di telinga-telinganya. Itu menunjukkan makna mubalaghah, sedemikian mereka tidak ingin mendengarkan petunjuk, seolah-olah satu jari tidak cukup untuk menyumbat telinganya, bandung gesak kanan. Itu takutnya mereka dengarkan hidayah. Fi haqqin, di mana dia gerakkan jari? Ketika menggaruk. Au sabhatin, ataupun ketika bertasbih. Ma'a qarari kaffihi, beserta tetap telapak tangannya. Telapak tangan tetap, jarinya bergerak menghitung tasbih. Telapak tangan tetap, jarinya bergerak untuk menggaruk. Tidak batal. Tapi kalau sudah bergerak telapak tangan, itu sudah hitungan berbeda. Au jafnin, atau menggerakkan pelupuk mata. Hanabut tengah teman. Kelek-kelek mata kerot. Tidak membatalkan salat, walakin tukrah, tetapi hukumnya makruh. Au syafatin, ataupun menggerak-gerakkan bibirnya tengah sembahyang, tidak membatalkan salat. Ini lebih parah lagi. Au zakarin, atau dia gerak-gerakkan zakarnya karena buat tengah sembahyang. Tengah sembahyang ke gerak-geraknya enggak, tidak batal salatnya, walakin tukrah, tetapi dimakruhkan, dan itu juga mengganggu konsentrasi orang yang di samping. Au lisanin, atau dia gerak-gerakkan lidahnya sedang salat, karena baru selesai makan gak sempat membersihkan gigi dan sikat gigi, namun kemati becut. Bergerak lidahnya, bekerja, dan akhirnya berhasil. Tidak batal salat, dengan catatan keberhasilan itu tidak dinikmati. Ya, tapi kalau berhasil mengeluarkan sisa makanan dari celah gigi, lalu dia nikmati, batal salat. Bukan karena menggerakkan lidah, tetapi karena menelan makanan, sesuatu yang ajnabi. Maka orang yang salat itu sebenarnya sekaligus puasa. Hanya air liur yang normal yang boleh bersirkulasi, yang suci. Air liur, kalau bahasa kami di Kota Madia Cot Keeng disebut salifah, air liur. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang ajnabi, sisa makanan, ataupun sesuatu yang najis, ada gusi yang bengkak, infeksi, lalu pecah, kena cairan-cairannya agak-agak asin sedikit, lagi rujak belang bintang, yang menyota-utnya, batal salat apabila sengaja dan mudah untuk membedakan. Kenapa? Karena itu non organik, itu BKO. Yang organik, air liur bersirkulasi, tidak ada masalah. Ataupun siang hari yang terik, karena saking hausnya, maka dia kumpulkan air liurnya di dalam rongga mulut. Setelah terkumpul sekian cc, dia minum kembali. Tidak batal, karena itu sesuatu yang memang bersirkulasi secara normal. Nah, kenapa zakar, lisan, bibir, pelupuk mata, dan jari tidak membatalkan saat bergerak di dalam salat? Li'annaha tabi'atun limahallihal mustaqirrati, karena masing-masing yang telah disebutkan tadi mengikuti bagi tempat-tempatnya yang tetap. Lidah pangkalnya tetap, ujung lidah bergerak. Bibir, mulut tetap, bibir yang bergerak. Jari bergerak, tetapi telapak tangan tetap, maka tidak masalah. Zakar tadi bergerak, tetapi pangkal paha tidak bergerak. Nah, cuma kalau menggerak-gerakkan pangkal paha, masalah pula apabila secara sengaja.
Nanti ada juga gerakan-gerakan badan yang tidak disengaja. Imam ketika sedang membaca ayat, karena zuk, terbawa oleh perasaan, sampai badannya itu bergoyang-goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kita nyandum lazat kan? Kita yang melihat dari belakangnya gempa dan kuah. Tidak batal solat karena gerakan itu bukan dia sengaja. Nanti juga ada gerakan yang dimaafkan disebabkan karena pekerjaan yang dituntut. Orang yang bangkit dari rukuk ke i'tidal berdiri, tangannya ini mengayun. Gerakan tangan ini gerakan yang besar. Dum telapak tangan saja bergerak jadi masalah, apalagi lengannya ikut mengayun seperti bandul. Tetapi gerakan itu efek dari pekerjaan yang disuruh, bangkit dari rukuk. Maka mengayun-ngayun tangan yang normal itu dimaafkan. Tidak diwajibkan kepada orang yang bangkit dari rukuk, begitu berdiri tegak tangannya langsung ditutup ke badan, kan bergerak-gerak. Sami'allahu liman hamidah. Ada gaya gravitasi kan? Bergerak. Tapi tidak boleh sama-sama bergerak. Sami'allahu liman hamidah. Betul salat. Maka tidak ada kewajiban di dalam salat. Tidak ada kewajiban. Sami'allahu liman hamidah. Bergerak. Jadi tetap yang normal itu gerakan dimaafkan. Efek dari pekerjaan yang dituntut. Walidzalika buhisa anna harakatal lisani in kanat ma'a tahwilihi an mahallihi abtala salasun minha. Karena yang menjadi ukuran tidak batal tadi sebab pangkalnya itu tidak bergerak, jari bergerak tapi telapak tidak bergerak, mata pelupuknya bergerak tetapi kepala tidak bergerak, lidah bergerak tetapi pangkal lidah tidak berpindah, maka gerakan-gerakan tersebut tidak membatalkan. Dibuatlah kajian bagaimana bila gerakan-gerakan kecil itu memindahkan asalnya. Dibuatlah kajian, buhisa, dibuat kajian. Inna harakatal lisani, bahwasanya gerakan lidah, in kanat ma'a tahwilihi an mahallihi, apabila gerakan lidah itu bersamaan dengan memalingkan dari tempat yang sepatutnya, abtala salasun minha, maka 3 gerakan lidah itu sudah membatalkan solat. Gerakan lidah yang menggerakkan pangkalnya, jadi bukan lagi sekedar dalam mulut, kayak tebi ulua, batal solat. Kenapa? Karena itu sudah menggerakkan pangkal lidahnya, bukan hanya ujungnya saja. Seperti jari tadi, menggerakkan jari saja tidak batal, tapi ternyata menggerakkan jari ini berikut dengan pangkal lengan, telapak tangan. Dulu ketika haji tahun 2009 di Masjid Nabawi di Madinah, untung saya itu bukan sholat, hanya sedang duduk i'tikaf menanti qamat. Tiba-tiba di saf depan saya itu datang 2 orang India, entah India, entah Bangladesh, entah Pakistan, pokoknya penampilannya begitulah, karena itu negeri Hindustan namanya. Menarik perhatian saya, dia duduk seperti orang duduk tasyahud, kemudian dia berdoa seperti orang Hindu, tangannya begini. Tapi ketika doanya itu sudah mulai masuk, tiba-tiba tangan kanannya itu bergerak-gerak. Lagi nonton film India tengah denak Tuhan, tengah gaduh Allah Ta'ala, sampai terbersit keinginan untuk memvideokan. Cuma waktu itu belum musim viral-viral seperti sekarang. Saya gerakkan kamera untuk merekam aktivitas yang agak sedikit aneh tersebut. Dia berbicara seolah-olah berdoa itu seperti sedang berbicara dengan Tuhan. Tapi karena merasa tidak etis, akhirnya saya simpan kembali HP-nya, hanya saya rekam dalam ingatan saja. Ternyata orang India itu saking khusyuknya berdoa, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Itu sebuah derajat yang barangkali kita belum mampu. Kita berdoa, tetapi hati kita menerawang kemana-mana. Yang mungkin berat masalahnya. Qala Syekhuna,
wa huwa muhtamalun. Tapi karena ini ruang fiqih, qala syekhuna, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, wa huwa muhtamalun, ada kemungkinan demikian. Maka tidak ada perkara agama dalam bab fiqh ini yang dapat dipastikan bahwa ini benar yang lain salah. Semua ada kemungkinan selama itu adalah ruang khilafiyah, bukan ruang ijma'. Jadi indahnya bahasa para ulama, mereka tidak vonis bahwa ini benar yang lain salah, yang ini salah yang itunya yang benar. Beda dengan kita sekarang, nekat sekali untuk vonis. Pokoknya saya hana taban ngangke neraka bandung ada ya. Bid'ah semua. Itu nekat sekali. Wa kharaja bil asabi' al-kaffu fatahrikuha salasan wilaan mubtilun. Maka keluar dari ungkapan anak jeri al-kaffu, telapak tangan. Telapak tangan itu sampai ke kok, pergelangan. Menggerakkan telapak tangan 3 kali berturut-turut, mubtilun, itu membatalkan salat. Ketika sedang salat berjamaah, ada praktek imam yang salah, disunatkan kepada makmum untuk ditegur. Man nabahu fi salatihi syai'un falyusabbihir rijalu walitusfiqin nisa innamat tasfiqu lin nisa, kata Rasulullah. Barang siapa yang dalam salatnya merasa ada sesuatu yang ganjil, hendaklah orang laki-laki bertasbih dan yang perempuan bertepuk tangan. Ditambah keterangan oleh Nabi, tepuk tangan itu hanya boleh untuk perempuan. Makanya para ulama menganggap bahwa bertepuk tangan itu masalah. Ada yang katakan haram tepuk tangan untuk laki-laki, hanya boleh untuk perempuan, karena redaksi hadis tadi, innamat tasfiqu lin nisa, tepuk tangan hanya untuk orang perempuan saja. Kalau ada laki-laki tepuk tangan, berarti laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Itu satu masalah. Orang perempuan tepuk tangan pun tetap menjaga adab tadi. Kalau sempat 2 kali berturut-turut, maka itu sudah ada 4 gerakan, tangan kanan, tangan kiri 2 kali. Maka diberikan petunjuk oleh para ulama, tepuk tangan itu ada 6 model. Tepuk tangan yang pertama, punggung telapak tangan kanan dipukulkan ke telapak tangan kiri. Yang kedua, punggung telapak tangan kiri dipukul ke telapak tangan kanan. Yang ketiga, telapak tangan kanan dipukulkan ke punggung telapak tangan kiri. Yang keempat, telapak tangan kiri dipukul ke punggung telapak tangan kanan. Yang kelima, kedua punggung telapak tangan dipukulkan. Yang keenam, baru tepuk seperti biasa. Kata para ulama, yang 5 tadi boleh, yang keenam ini makruh. Tapi dasar makruh pun tidak ada referensinya. Hanya para ulama tidak suka saja. Sampai ke Aceh, kata para ulama, kalau tepuk tangan begini, lahi anak jin. Jadi kalau lahi anak jin, saya jadi berfikir, berarti telapak tangan kanan jin laki-laki, yang kiri jin perempuan. Setiap kali bertemu, hamil langsung lahir anak. Padahal jin juga berkembang biak dengan cara melahirkan seperti manusia. Ada proses perkawinan, hamil dan melahirkan. Jadi kalau dengan tepuk tangan lahir anak jin, berarti nyo jin agam, nyo jin inong, menam rompok langsung lahir. Padahal ada durasi masa untuk hamil lebih dahulu. Itu masuk dalam bab targhib wa tarhib. Untuk puya-puya gedanya be'ruh dapu but yang hana gegalak oleh para ulama. Maka ada tepuk tangan, ada bersiul-siul. Wa ma kana salatuhum 'indal masjidi illa tasdiyatan, apa ini ayatnya? Dan tidaklah ibadat mereka di sekitar Masjidil Haram itu illa muka'an, kecuali bersiul-siul, wa tasdiyah, dan kecuali bertepuk-tepuk tangan. Maka yang sepakat para ulama katakan tidak baik bila bertepuk tangan itu di dalam tempat ibadat. Di luar terjadi perbedaan pendapat dengan berbagai khilaf-khilafnya. Selama itu masih ada khilaf, kita hargai perbedaan. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tiba saatnya kumandang azan Isya.